hal-hal yang terkait dengan kegiatan Idul Fitri selaku guru penggerak di SD Leda. Untuk kegiatan ini adalah kegiatan dalam rangka supaya Idul Fitri ini bisa tuntas kegiatannya sebagai guru penggerak. Dengan demikian juga apa yang kita jalankan hari ini merupakan pengalaman buat teman-teman calon guru penggerak ke depan yang lain. Jadi saya berikan kesempatan kepada Ibu Fitri. Guru, selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu kepada saya, dan terima kasih juga untuk Pendeta Bahasa Kaedahku. Mohon maaf sekali sudah menyita waktunya di pagi hari ini. Jadi beberapa agenda kegiatan kita hari ini, yang pertama sebentar kita akan diskusi terkait pemetaan aset di SDI Leda. Sebelum itu sebentar, nanti saya akan memberikan sharing sedikit terkait dengan 7 modal utama aset. Lalu yang kedua kita akan diskusi terkait dengan program literasi. Program literasi yang saya usulkan, tapi kita akan diskusikan bersama kira-kira ke depannya seperti apa. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena atas rahmat-Nya kita diperkenankan untuk berkumpul di tempat ini. Dan untuk mengawali kegiatan kita, saya mohon kesediaan Kakak Yeni untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita mengawali tugas kita dan karya kita di sepanjang hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua. Hingga pada saat ini kami boleh berada kembali di tempat ini guna melanjutkan segala tugas dan karya kami di sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kami mohon berkat dan penyertaan-Mu dalam seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini. Semoga semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan semoga apa yang kami laksanakan, apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini dapat berguna bagi kami, bagi masa depan kami, serta bagi kemajuan pendidikan di lembaga ini di hari-hari yang akan datang. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak kepada Kakak Yeni yang telah memimpin kita dalam doa. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Irwan Bahasa Kaedahku, saya berdiri di depan. Baik Bapak Ibu, kegiatan atau agenda kita sekali lagi yang pertama adalah kita akan berdiskusi atau memetakan aset-aset yang ada di SDI Leda. Jadi sebelum itu akan saya sharing sedikit terkait apa saja ketujuh aset ini dan berhubungan dengan apa ketujuh aset ini. Yang pertama adalah, mau isi dulu. Yang pertama, aset ini, ketujuh aset yang akan kita petakan ini berhubungan erat dengan pengembangan sebuah komunitas berbasis aset. Jadi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan di sekolah, paradigma yang digunakan sekarang itu adalah paradigma berbasis aset, bukan lagi berbasis sebuah masalah atau kekuatan. Jadi kita petakan dulu kita punya kekuatan itu ada di mana-mana saja. Nah, pengembangan komunitas berbasis aset sendiri ini berfokus pada potensi atau aset yang dimiliki oleh sebuah komunitas atau lembaga, termasuk dengan sekolah. Pelaksanaan berbagai kegiatan itu didasarkan pada sumber daya yang ada di sekolah dan bukan pada kekurangan atau keterbatasan. Jadi mungkin permisi kalau memang dulu kita biasanya kalau mau melaksanakan kegiatan di dalam sebuah komunitas,
biasanya masalahnya begini. Kalau kami dulu diskusi itu biasa bilang, kalau orang Manggarai Bapak selalu menghadapi masalahnya masalah begitu. Jadi kalau di pengembangan komunitas berbasis aset yang kita lihat ini adalah apa yang kita punya di sekolah, bukan masalah kekurangannya begini, masalahnya begitu, tidak. Jadi pengembangan komunitas berbasis aset ini sendiri itu mengembangkan sebuah komunitas itu didasarkan pada sumber daya yang ada atau aset yang dimiliki, dan pada intinya akan menumbuhkan optimisme dalam pelaksanaan sebuah kegiatan. Karena kita tidak lagi melihat kegiatan itu dari sebuah masalah atau keterbatasan, tetapi dari apa yang kita punya atau apa yang ada. Itu sedikit pengantarnya. Kemudian untuk pengembangan komunitas berbasis aset ini sendiri ada 7 modal utama di dalamnya. Jadi untuk kita memetakan aset, kita bisa berdasar pada 7 modal utama ini. Yang pertama adalah modal manusia. Lalu yang kedua adalah modal sosial. Kemudian yang ketiga adalah modal politik. Yang keempat adalah modal agama dan budaya. Lalu yang kelima adalah modal fisik. Kemudian yang keenam adalah modal lingkungan alam, dan yang ketujuh adalah modal finansial. Ketujuh modal ini tentunya tidak semua harus ada di dalam satu lembaga atau komunitas. Bisa misalnya modal manusia dia beririsan dengan modal sosial, atau di dalam sebuah komunitas yang ada hanya 3 modal manusia, modal sosial, dan modal politik. Tetapi pengendali dari kesemua modal ini adalah yang pertama, yaitu sumber daya manusianya. Jadi tentu dalam setiap komunitas modal yang pasti ada itu adalah modal manusia atau sumber daya manusia di dalamnya. Dan sumber daya manusia ini menjadi penggerak untuk ke-6 modal lainnya atau ke-6 aset lainnya. Kita lanjutkan lagi. Kita akan lihat kira-kira apa modal yang pertama atau modal manusia. Yang pertama adalah modal manusia. Yang termasuk dalam modal manusia ini adalah tentunya sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah komunitas. Jadi nanti kita saat pemetaan kita akan lihat kira-kira modal manusia atau sumber daya manusia apa saja yang ada di SDI Leda. Contohnya ada kepala sekolah, ada guru, ada komite, peserta didik, pegawai perpustakaan, pegawai tata usaha, lalu satpam, ahli seni, ahli bela diri, ahli agama, dan lain-lain. Pada intinya adalah semua yang merupakan sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah sekolah itu merupakan aset modal manusia. Lalu modal manusia ini sangat penting untuk diidentifikasi dan diinventaris karena modal manusia merupakan sumber daya utama penggerak di sebuah komunitas. Dan modal manusia juga seperti yang sudah saya katakan di awal tadi bahwa ini mampu menggerakkan modal aset lainnya. Dan jika kita tahu sumber daya manusia atau modal manusia yang ada di dalam sebuah komunitas, maka kita akan lebih mudah dalam melaksanakan sebuah kegiatan ataupun sebuah program di sebuah sekolah, lebih khususnya. Lalu berikutnya setelah modal manusia, selanjutnya adalah modal sosial. Nah, modal sosial ini sendiri adalah jaringan sosial dan partisipasi serta kerjasama yang dapat dijadikan landasan bagi kemajuan dunia pendidikan, khususnya pembelajaran di sekolah. Jadi modal sosial ini berhubungan dengan berbagai kerjasama yang dijalin satu komunitas, khususnya sekolah itu dengan berbagai pihak di luar yang tentunya mendukung segala program yang ada di dalam. Contohnya kerjasama, biasanya kalau kita di sekolah kerjasama dengan dinas atau puskesmas, dalam hal ini dinas kesehatan yang sebentar lagi akan datang. Lalu mungkin ada kerjasama dengan berbagai pihak lain. Kemarin saya dengar ada sumbangan buku, itu semua adalah bentuk dari modal sosial. Lalu bekerja sama dengan balai guru penggerak, lalu kerjasama dengan BPM, PNTT, ini semua merupakan bentuk dari modal sosial. Kerjasama dengan kelurahan,
karena kita sudah ikut berpartisipasi juga di dalam turnamen kemarin, lalu mungkin berbagai kerjasama yang lainnya yang sudah pernah dilaksanakan selama ini. Jadi modal sosial ini lebih kepada bentuk kerjasama yang terjalin antara satu komunitas dengan berbagai pihak di luar. Selanjutnya setelah modal sosial ada modal politik. Nah, modal politik ini bukan politik dalam tanda kutip, tetapi modal politik ini berkaitan dengan berbagai kebijakan yang diberikan pimpinan, tentunya berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah komunitas. Jadi segala bentuk kebijakan merupakan modal politik dalam sebuah sekolah, baik kebijakan kepala sekolah, kebijakan kepala dinas, kebijakan bupati, dan lain sebagainya. Lalu setelah modal politik ada modal agama dan budaya. Pada intinya, modal agama dan budaya ini merupakan bentuk keberagaman yang ada di sekolah. Misalnya di sekolah kita terdiri dari beberapa agama, lalu beberapa budaya. Nah, pada tujuannya adalah bagaimana terjalinnya keberagaman di antara berbagai agama dan budaya yang berbeda ini. Jadi ini juga perlu kita petakan sehingga dalam membuat kegiatan kita juga mempertimbangkan rekan-rekan atau peserta didik kita yang mungkin menjadi minoritas dalam soal agama dan juga budayanya. Kemudian saya lanjutkan. Oke. Selanjutnya masih ada 3 modal lagi setelah 4 modal tadi. Yang berikutnya adalah ini slide yang terakhir. Yang berikutnya adalah modal fisik. Modal fisik ini berkaitan dengan sarana dan prasarana, baik itu bangunan, media, dan lain sebagainya. Modal fisik ini sangat menunjang terlaksananya sebuah kegiatan. Jadi kalau kita tahu kita punya sarana dan prasarana apa, bangunannya bagaimana, tentu itu akan sangat mendukung jika kita ingin melaksanakan sebuah program. Selain itu, modal fisik ini juga banyak berhubungan dengan lingkungan abiotik kita yang ada di sekolah. Kemudian modal lingkungan alam, saya pikir ini salah satu hal yang sangat menunjang di sekolah kita, karena kita punya halaman yang luas, itu juga merupakan modal lingkungan atau alam. Kita berada di sekitar pegunungan, itu menyediakan oksigen yang banyak, udara yang bersih. Kemudian kalau mungkin kita dekat danau, dekat laut, itu merupakan sebuah modal lingkungan alam yang ada di dalam sebuah sekolah. Tentunya apa yang ada di dalam sekolah yang berhubungan dengan lingkungan dan alam itu akan kita petakan semuanya. Sedikit informasi Bapak Ibu, untuk pemetaan sebentar kita mungkin bisa mengisi Google Form yang sudah dibagikan tadi tentang pemetaan aset. Kemudian yang terakhir adalah modal finansial. Tentunya finansial ini berhubungan dengan segala keuangan atau sumber keuangan yang ada di sekolah. Biasanya yang paling mungkin itu adalah dan wajib itu adalah modal finansial di sekolah itu adalah dana BOS. Tetapi tidak sedikit juga ada dana komite, kemudian sumbangan alumni, mungkin ada bantuan lain seperti CSR dari berbagai perusahaan mungkin ada. Itu semua masuk dalam modal finansial. Baik Bapak Ibu, kira-kira seperti itu sedikit sharing singkat dari saya terkait dengan 7 modal utama dalam pengembangan komunitas berbasis aset. Selanjutnya mungkin kita akan sama-sama mengisi Google Form, tapi sebelum itu mungkin saya minta 1-2 pendapat dari tema bahasa kaedahku terkait dengan modal manusia yang gitu. Kira-kira di lembaga kita ini atau SDI Presweda, modal manusia atau sumber daya manusia yang ada ini kira-kira apa-apa saja mungkin. Saya boleh minta pendapat Bapak Ibu dulu.
ada yang ingin berpendapat tentang apa saja modal manusia, atau kita langsung isi di Google Forms sebenarnya di link yang dibagikan. Linknya pemetaan aset SID/G4 pemetaan aset, itu link untuk pemetaan aset. Oke, baik, mungkin untuk bapak mama yang sudah bisa mulai mengisi, kita boleh langsung mengisi Google Form kita. Jadi untuk pendapat dari bapak mama semua, nanti kita akan sama-sama lihat hasilnya di Google Form. Mungkin ada yang ingin bertanya, Pak? Atau mungkin sharing juga? Saya tahu, Pak. Baik, terima kasih Fitri. Tentu bagi saya selaku pimpinan, ini ilmu baru juga buat saya, bahwa yang dimaksudkan 7 aset ini adalah tidak sekedar yang mungkin selama ini dalam bayangan kita atau pemahaman kita tentang aset ini adalah aset fisik. Ternyata dari ketujuh aset ini salah satunya adalah modal manusia, dan sudah dijelaskan tadi bahwa modal manusia ini adalah pengendali untuk 7 modal lainnya. Dengan demikian untuk ganda modal lainnya. Dan dengan demikian begini, pendapat saya ini, karena manusia ini merupakan pengendali, dengan demikian seluruh potensi yang namanya manusia, baik itu kepala sekolah, guru, seluruh stakeholder yang ada di sekolah maupun modal manusia yang mendukung. Karena kita tahu pendidikan ini tidak hanya satu pihak saja, tetapi harus melibatkan banyak pihak yang namanya manusia. Di antaranya komite seperti yang sudah disampaikan, kemudian kerjasama lintas instansi, apakah itu kelurahan yang memang kita sudah jalani selama ini. Selain itu juga mungkin peran orang tua murid dalam rangka, karena itu juga manusia yang dalam rangka menunjang ketercapaian kita punya tujuan. Karena ini semua muaranya adalah dalam rangka menciptakan output atau lulusan sekolah yang handal, yang berdaya saing, bisa bersaing dengan lembaga-lembaga lain ketika nanti output kita berada di tingkat yang lebih tinggi atau di jenjang yang lebih tinggi. Selain itu juga adalah modal manusia ini sebagai pengendali juga tentu yang dituntut juga dari kita adalah seperti apa pemahaman tentang sebuah aturan yang diturunkan oleh pemerintah. Kemudian modal manusia juga menurut saya ini sebagai pengendali seperti apa sumber daya manusia, orang tua murid, atau sumber daya orang-orang yang ada di sekitar kita punya satuan pendidikan. Itu juga menunjang, karena ada juga manusia yang tidak punya SDM bagus, itu juga menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan satu lembaga pendidikan, terutama di modal yang modal yang berapa tadi? Fisik, ya, modal fisik. Nah, jadi mungkin itu saja tambahan dari saya tentang modal manusia. Ya. Jadi terima kasih banyak untuk ilmu barunya ini. Jadi bahwa pengendalinya adalah yang nomor 1 itu modal manusia dalam rangka pencapaian tujuan. Terima kasih banyak. Mungkin kita berikan tepuk tangan sedikit untuk Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih banyak, Bapak Mama. Jadi memang benar Bapak bahwa salah satu modal manusia yang paling penting atau sumber daya manusia di sebuah sekolah adalah orang tua. Dan memang
Saya pikir orang tua juga berperan penting karena anak-anak berada dengan kita hanya beberapa jam dan selebihnya berada di rumah. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak untuk masukannya. Dan mungkin selanjutnya teman-teman mungkin Bapak Mama sudah mulai mengisi Google Form-nya. Saya rasa ini jawabannya hampir sama semua. Ada yang pertama kepala sekolah, modal manusianya, kemudian ada guru, tenaga pendidik, orang tua murid, dan juga siswa. Hampir sama semua jawaban Bapak Mama. Jadi kesimpulannya di SDI Leda, ini ada beberapa modal manusia, yaitu ada sumber daya manusianya, ada kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, orang tua murid, dan siswa sendiri. Kemudian yang berikutnya di modal sosialnya, Bapak Mama ada kerjasama dengan Puskesmas Lao, karena kita berada dalam lingkup Puskesmas Lao. Kemudian Dinas Pendidikan, Pemkab, BPMP, Kemendikbud, Kelurahan, Partai Politik, Dinas P3A, dan juga paroki. Mungkin ada lagi yang lain di bawah. Hampir sama semua jawabannya, Bu Mama. Iya, hampir sama semua. Berarti kerjasama kita ini berkaitan dengan BP 2P3. Puskesmas Lao, Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten, BPMP,
kemudian Kemdikbud, kementerian, lalu kelurahan Bangkaleda kita di sini. Berarti kelurahan Bangkaleda, kemudian ada dengan partai politik, ini mungkin sekitar berkaitan dengan finansial ya. Nanti kita akan diskusi bersama. Lalu yang berikutnya ada dinas DP3, P2 DP3A, dinas P3A, kemudian parokisan Santo Nikolaus Bolduka. Bapak Maman, mungkin kita sepakat terkait dengan modal sosialnya, itu saja, nggak ada SDG atau mungkin ya sama semua di bawah. Lalu modal politiknya ini tentunya terkait dengan semua kebijakan baik yang diturunkan dari atas, dari bupati sampai ke kebijakan dari kepala sekolah. Sesungguhnya untuk sekolah yang paling penting ini adalah kebijakan dari kepala sekolah karena mendukung semua kegiatan kita di sekolah. Kalau kebijakan yang dari Pemkab ini dalam hal ini bupati kan biasanya menekan ya, maksudnya mewajibkan kita. Tapi kalau kebijakan kepala sekolah tentunya berdasarkan hasil rapat di dalam sebuah sekolah. Oke, hampir sama semua. Oke, ini ada kegiatan pramuka, olahraga dan seni. Mungkin juga tadi modal sosial kerjasama dengan Kuarcap berarti. Kuarcap Manggarai, Kuaran Langkerbong. Kuarcap Koni, iya mas, benar. Kuarcap. Berarti di sosialnya Bapak Mama kita tambahkan tadi itu ada kerjasama dengan Koni, Kuarcap, seni, PMI, PMI semua. Baik Bapak Mama, memang kalau kita petakan bersama-sama yang lupa pasti akan teringat semua. Memori yang tersimpan. Dari semua. Baik Bapak Mama, mungkin modal sosialnya kita tambahkan itu. Selanjutnya untuk modal agama. Oke, modal agama secara intinya semua guru berarti di sini beragama Katolik ya bukan? Oke, berarti semua guru beragama Katolik. Sedangkan untuk siswanya ada 4 berarti. Ada Katolik, Protestan, Islam dan Hindu. Berarti tidak ada ya? Hindu mana? Ada Yodo deh. Oh, yang bilang. Iya mah? Aku itu. Iya, bila. Hindu ada ya? Kalau Islam? Oh berarti sekarang Islam tidak ada ya? Berarti sekarang tidak ada lagi siswa ya, berarti untuk sekarang Mama yang siswa beragama Islam sudah tidak ada, sudah tamat. Berarti hanya ada 3 agama, mayoritas Katolik dan minoritas Protestan dan Hindu. Terima kasih. Sedangkan semua guru beragama Katolik. Baik, Bapak Mama mungkin selanjutnya. Baik, modal fisiknya. Gedung ada 16, ada perpustakaan, iya, kemudian ada ruangan guru. Bapak Mama di Karabo, mungkin bisa mau tanya sedikit, kalau ruangan gurunya kita ini benar-benar ruangan guru, ataukah gedung yang diperuntukkan untuk ruangan guru? Gedung yang diperuntukkan. Sejarahnya, karena dulu itu rumah dinas. Rumah dinas awalnya, Kemudian direvamp. menjadi ruangan guru. Kalau ruang guru yang berada di Maritang, Belum ada, baik. Oh ya, berarti ruang rumah dinas yang diperuntukkan atau dipakai sementara jadi ruangan guru, baik. Nanti kita, oke, berarti yang ada kita ada gedung kelas, ruangan kelas, perpustakaan, ruangan guru, kemudian ada buku bacaan, ya, buku pelajaran, alat peraga, laptop, Chromebook, LCD. Mungkin ada yang lain bahwa mungkin pernah dapat tablet di sekolah. Tidak ada ya. Oh iya, ada 5, ada sanitasi, kantin, ada lemari, kursi, meja. Oke, sarana dan prasarana kita lengkap di rumah.
halaman, halaman. Iya, halaman kebun sekolah. Berarti kemudian sekolah tadi ini baru kita masukkan. Modal lingkungannya kita memiliki halaman yang luas, kemudian kebun sekolah, tentunya udara yang sejuk, taman bunga, pohon. Ya, saya pikir itu saja ya, Bapak. Halaman yang luas, lingkungan, udara yang bersih, ada taman, kebun sekolah, bunga dan pohon. Di sekelas itu kan ada jagung, Mbak, sebelah kanan. Bisa. Kopi sama meta. Kemudian Bapak Mama di sini untuk modal finansial yang menjadi sumber dana pendanaan di ISDI Leda ada dana BOS P, dana komite mungkin untuk sekolah negeri kita menyebutnya dengan sumbangan orang tua. Iya, tidak boleh dana komite, jadi dana BOS sumbangan orang tua, kemudian apresiasi dari beberapa komunitas, lalu ada PIP. Ya itu saja. Ada PIP. Bapak-bapak mungkin kita bisa diskusi sedikit. Tadi dari Mama Paula mengatakan bahwa dana PIP ini diperuntukkan untuk siswanya, jadi bukan untuk sumber dana di sekolah. Bagaimana menurut kita kira-kira? Oke, berarti dana PIP tidak termasuk dalam sumber dana sekolah. Ya. Benar. Jadi kita sesungguhnya tidak tahu kira-kira dana PIP ini diperuntukkan untuk apa oleh orang tua. Jadi dana PIP berarti kita tidak masukkan dalam sumbangan, bukan sumbangan tapi modal finansial yang ada di sekolah. Baik, Bapak Mama, saya pikir mungkin untuk diskusi pemetaan asetnya atau sharingnya mungkin sampai di sini saja. Mungkin ada Bapak Mama yang belum isi, nanti bisa isi dari belakang, punya Google Form ya Bapak. Kepala sekolah, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Sekali lagi mohon izin untuk mengupload video ke YouTube dan juga ke platform yang kita mengajar. Untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan kita, saya mohon sekali lagi Ibu Yeni untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita mengakhiri seluruh kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini. Semoga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan pada hari ini sungguh-sungguh dapat berguna bagi kami dan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih banyak kepada Kakak ini yang telah memimpin kita dalam doa, dan Bapak Mama semoga kita bertemu di sharing dan berbagi praktik baik lainnya. Terima kasih.